Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami sangat berarti, with you kami tiada arti. Without you kami tidak berarti, dan with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, selesaikan skripsinya sampai akhir. Baik teman-teman, ini kita sharing sedikit. Ada judul skripsi ya, yang judulnya efektivitas model pembelajaran kreatif problem solving ya, ditinjau dari kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis ya. Ya, seterusnya terserah ya. Jadi itu bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana di bab 3-nya teman-teman ya. Ini tolong disimak sampai akhir biar nggak gagal paham ya teman-teman. Jadi tuntas ya dari awal sampai akhir. Baik, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan jenis penelitian. Jenis penelitian tentu dengan judul seperti itu, alangkah baiknya adalah pakai yang boleh eksperimen murni atau kuasi eksperimen. Katakanlah untuk skripsi kita ambil yang eksperimen kuasi ya, atau eksperimen semu ya. Kenapa? Karena masih belajar gitu ya, masih belajar di skripsi ini kan gitu. Kemudian setelah menentukan bahwa itu adalah kuasi eksperimen, teman-teman harus menentukan ya, minimal itu tadi ada dua kelas yang akan di treatment, pakai treatment. Yang tadi pakai CPS modelnya, yang satunya pakai pembelajaran konvensional gitu ya. Dari dua kelas itu teman-teman menentukannya adalah yang tentu secara acak ya, secara random ya. Ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan secara acak, secara random. Bisa dipilih dua kelas itu. Yang pertama, kelas pertama nanti akan dikenai treatment pakai CPS. Yang kelas kedua itu nanti pakai pembelajaran biasa konvensional ya. Oke, setelah itu teman-teman, setelah menentukan kelas dan seterusnya secara acak gitu ya, maka langkah berikutnya teman-teman boleh menentukan desainnya. Misalnya desainnya adalah pre-post ya, dengan nanti terserah nanti pakai yang equality-nya sama atau non equality ya. Jadi sama atau enggak gitu ya, terserah nanti. Yang jelas pakai pre-post gitu ya. Jadi yang pertama lakukan pre-post ini teman-teman. Pre dan post itu soalnya relatif sama ya, jadinya maksudnya bukan sama ini, tetapi indikator soal misalnya itu harus sama, jadi semua bisa terukur gitu ya. Kemudian yang pertama adalah pre dulu ya, pre-test dulu ya, di kelas eksperimen maupun di kelas kelas kontrol gitu ya. Kelas yang CPS kasih pre-test, kelas yang konvensional kasih pre-test gitu ya. Kemudian setelah itu baru ngajar ya, baru yang satu pakai CPS, yang lain konvensional biasa. Habis itu dikasih post test gitu ya. Nah, langkahnya adalah seperti itu teman-teman. Kemudian instrumen yang dipakai, tentu ada pertanyaan instrumennya apa saja. Tentu ada lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mengukur dan memastikan bahwa yang dilakukan itu adalah CPS, bukan yang lain gitu ya. Itu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Kemudian tentu ada pretest post test ya. Tadi misalnya ada kemampuan komunikasi, kemampuan penalaran, dan berpikir kritis, maka perlu tes ya. Soal tes ketiganya itu dibuat sesuai dengan indikator ya. Indikator nanti di bab 2-nya teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, itu sudah dibuat, itu instrumennya. Setelah itu divalidasi dan uji validitas dan reliabilitas ya teman-teman. Itu intinya divalidasikan ke expert judgment ya, atau ahli gitu ya. Setelah itu kemudian dites, kemudian bisa dipakai intinya itu. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya yang paling penting, teknik analisis datanya bagaimana. Nah, teknik analisis datanya teman-teman ini ada dua. Yang pertama adalah teknik analisis data deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif ini selalu saya ulang-ulang ya. Statistik deskriptif gunanya adalah untuk mengetahui hasil belajar, yaitu bagaimana kemampuan komunikasi, penalaran, dan
berpikir kritisnya itu dari rata-rata hitung, standar deviasi, median dan seterusnya ya, itu statistik deskriptif. Kemudian untuk yang statistik inferensial, teman-teman kan harus menyimpulkan ya, harus menyimpulkan, makanya itu perlu uji hipotesis ya. Nah, kalau ini ada tadi satu variabel ya, bebas, yaitu model pembelajaran GPS ya, kemudian ada 3 variabel terikatnya ya, kemampuan komunikasi, penalaran, dan juga berpikir kritis, maka analisis datanya adalah pakai uji multivariat ya, uji MANOVA. Nanti teman-teman akan lihat hoteling testnya ya, hoteling nilainya bagaimana, apakah nanti menolak H0 atau menerima H0 gitu ya. Itu teman-teman ya. Tetapi yang perlu satu lagi ya, ketika bilang efektif, maka sebenarnya perlu ditentukan efektif di sini ketika apa. Nah, ini penting. Efektif di sini ketika apa itu penting sekali. Ya, misalnya di sini efektif ketika ketiga kemampuannya itu ya, hasil belajar dilihat dari ketiga kemampuan itu berada di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimum misalnya ya teman-teman ya. Jadi efektif ini penting sekali. Kapan bilang efektif? Meskipun nanti kita uji ya, uji pakai tadi kita pakai MANOVA, pakai uji multivariat ya, pakai MANOVA, kemudian kita akan lihat nanti hoteling testnya seperti apa, signifikannya misalnya kita ambil taraf signifikansinya 5% ya, 0,05, karena kita keyakinannya biasanya di pendidikan tuh 0,05 ya, atau 5%, atau kalau enggak 0,01 gitu ya. Nah, itu perlu ditentukan efektif di sini itu seperti apa gitu ya teman-teman. Ya, sekali lagi ini contoh di pendidikan teman-teman ya. Tadi kita ulang lagi pakai kuasi eksperimen, kemudian memilih kelas secara random, kemudian sudah buat instrumennya yang sudah divalidasi dan dicek reliabilitasnya, kemudian dipakai gitu ya, pretest, kemudian ada perlakuan, ada yang pakai CPS, ada yang konvensional, kemudian post test, kemudian dihitung di situ. Nah, dihitung teknik analisisnya adalah deskriptif untuk menentukan hasil belajar ketiganya, dan juga inferensial melalui uji hipotesis multivariat MANOVA, itu untuk menentukan nanti apakah efektif atau enggak. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi tadi, harus dikasih efektif di sini ketika apa? Oh, misalnya ketika model pembelajaran CPS ini itu nanti dilihat hasil belajarnya dari ketiganya itu melebihi dari KKM. Semoga bermanfaat dan clear, jelas ya teman-teman. Kalau cuma satu-satu itu lebih mudah lagi ya. Kalau multi itu kan banyak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing-sharing.